Ya, itu di awal tadi saya bilang bahwa jangan bermindset bahwa trading saham itu adalah semuanya bisa ditradingkan. Oke. Karena kalau kita salah dalam memilih momen waktu yang tepat, ya Mhm. akan sangat beresiko. Dan nggak bisa juga kita begini ya, Heeh. saya beli saham yang bagus lah, saham BCA. Ya saya niatnya trading loh, gitu ya. Heeh. Saya buy, begitu saya buy, loh kok turun? Loh kok turun? Ya udah deh kalau gitu, saya invest. Lah ini bingung gitu, niat dagang kalau turun rugi jadi investor. Sebenarnya niat Heeh. itu mau dagang atau mau invest? Selamat malam Mas Daryo. Semakin mungkin bingung, semakin mungkin. Baiklah. Sedetail itukah Anda mendengarkan? Iya dong, kan arti dengar. Iya, iya, benar-benar. Mas, punten, boleh bangun dikit? Apa? Saya mau ngeliat outfitnya. Ini Ah, itu nggak apa? ketebak, nggak ketebak ini. Apa nih, apa nih, apa nih? Seri Moon Knight yang ada di itu, yang ada di Disney Plus. Oh, oke, oke. TV series, Marvel TV series kan ada itu muridnya Hawkeye. Ah, 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 ah. Nah, satu lagi Moon Knight. Oh gitu. Tapi kurang terekspos ya? Yang ini, oh iya, karena Ah, ya kan? baru adanya di TV series, sama kayak kemarin yang muridnya Hawkeye kan dia baru muncul sekali tuh di Ah, seri yang terakhir tuh kan. terus Hokai apa kabarnya tuh Mas Ryan? Kurang tahu saya. Lagi belajar mana sama saya sih? Saya kan guru. Ini market insight apa apa sih sebenarnya? Thank you Mas Ryan. Yuk. Waktunya malam hari ini kan tadi di awal kita mulai belajar ya tentang Ya, ragam investasi yang disuguhkan dan begitu banyak sehingga orang tuh juga membuat sebuah alternatif untuk pilihan-pilihan lain yaitu trading. Nah, trading yang banyak orang katakan adalah ya udah saya coba trading saham deh, saya coba ya, trading forex deh, saya coba trading cryptocurrency. Tapi ya. boleh nggak di sesi pertama ini waktu kita nggak cukup banyak per definisi dulu deh di antara ketiganya itu bagaimana Mas Ryan dari sudut pandangnya Anda? Ya, jadi ketiga ini banyak yang nggak tahu bedanya apa. Yang jelas kalau kita berbicara yang namanya saham itu kan adalah bukti kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Tapi Oke. karena banyak sekali saham-saham yang terkenal dan juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, karena perusahaan Ah, itu adalah perusahaan listed company atau perusahaan TBK, ah, berarti sahamnya itu setiap hari bisa kita jual dan bisa kita beli. oke. Nah, itulah namanya trading saham karena kita dagang saham ya. Dengan Ah, sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang sudut pandangnya dengan sudut pandang harian, beli dan hmm, jualnya sore. Ada juga yang dalam satu hari beli dan jual bisa 10 kali dalam satu saham. Ada hmm, yang lakukan dagang selama 1 mingguan, ada yang 1 bulan, hmm. beda. Jadi kalau dasarnya adalah menjual belikan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia namanya trading saham. Tapi Oke. trading saham itu juga bisa saja trading saham Amerika karena dia Hmm, hmm. menjual belikan saham-saham yang ada di Amerika. Jadi kan Oke. bursa ada banyak nih di dunia tuh ada Hmm. banyak yang terkenal. Contohnya kalau di Indonesia pasti Bursa Efek Indonesia. Ada juga Ya, Bursa ya. Nikkei yang ada di Jepang. Ada Hong Kong Hmm, Stock Exchange, ada yang di Hong Kong. Ada Dow Jones Industrial Average atau Wall Street yang dikenal. Nah itu adanya di ya. sana juga. Nah kalau misalnya kita berbicara trading cryptocurrency, maka kita Hmm, geser cryptocurrency. Cryptocurrency ini kan sebuah aset digital baru yang ada di dunia yang berjalan di dalam jaringan terdesentralisasi nih. Jadi hmm, dia nggak sebenarnya jalan sendiri, tidak ada bursanya gitu ya. hmm, 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 Itu kita bisa melakukan jual dan beli sama seperti kita jual beli mata uang. hmm, 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 hmm. Cryptocurrency ini tinggal lawannya siapa? Misalnya Bitcoin terhadap US dollar, Bitcoin terhadap rupiah ya sudah berarti kita sebenarnya sedang memperdagangkan antara Bitcoin naik dan rupiahnya melemah gitu kan Hmm, hmm, atau rupiahnya lebih kuat daripada Bitcoinnya sehingga Bitcoinnya lagi turun kan begitu kan. hmm, hmm. Nah, jadi itu posisinya kita lagi trading kripto lah boleh dibilang. Nah, Oh, oke, oke. trading forex itu adalah di tengah-tengah itu sebenarnya trading bisa mata uang ya yang dikenal Hmm, forex exchange, tapi itu derivatif dia tidak membeli dan menjual mata uang secara sebenarnya. hmm, 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 Ini menarik nih kalau tidak secara sebenarnya apakah manipulatif? Nah, ini menarik nih. hmm, 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 hmm. Orang kalau dengan kata-kata tidak sebenarnya, oh kalau gitu adalah kebohongan kan gitu kan? Ya, 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 ya. Itulah trading forex adalah foreign exchange, tapi trading itu
itu ada juga isi dalamnya trading emas, ya. Oke, Lalu trading futures ada di situ juga. Oke, baik, baik, baik. Kita tahan sebentar ya, jangan Ya, terlalu tereksplorasi dengan luas, nanti habis waktunya. Tapi yang pastinya kita akan coba lebih spesifik membahas tentang apa sih detail-detail poin tentang pembeda di antaranya tiga bentuk investasi ini, trading saham, trading forex, dan juga trading cryptocurrency. Nanti lebih detail di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Oke, Mas Ryan, satu persatu kita masuk ke trading saham dulu deh. Silakan Mas Ryan, apa hal yang perlu diperhatikan ketika trading saham? ya, trading saham ya. Jadi em, kita harus tahu bahwa saham itu ada banyak lah. Boleh dibilang kayak di Indonesia ada 800 lebih, hampir 900 ya. Saya nggak Oke. tahu sudah 900 atau belum ya. Mungkin agak sedikit miss dengan total jumlahnya. Tidak Mhm. semua saham itu layak dibeli dan tidak semua saham itu ada momen belinya di hari ini gitu. Karena untuk menentukan sebuah momen beli dan momen jual itu kan perlu sebuah analisa dong. Mhm. Ya, nah, hal yang perlu diperhatikan juga terkait dengan membeli saham itu adalah ada loh saham yang bisa dibeli tapi susah dijual. Aha. Nah, jadi kalau kita trading itu kita harus tahu bahwa ada yang namanya likuiditas gitu. Kalau ada saham yang kita bisa beli, tapi begitu kita jual susah karena nggak ada peminat pembeli baliknya. Nah, Oke. berarti artinya kalau ya seperti ini biasa kita anggap saham yang tidak liquid. Mhm, Nah, mhm. selanjutnya daripada itu, kita juga perlu tahu bahwa dalam kita membeli saham itu biasanya ada korelasi hubungannya dengan kinerja perusahaan. Mau bagaimanapun kita perlu sadar bahwa kalau saham itu misalnya perusahaannya mau bagi dividen, Mhm. dividennya ternyata besar, atau ada informasi bahwa laporan keuangannya itu mungkin akan dirilis dan sangat baik hasilnya, itu ada kecenderungan bereaksi terhadap harga sahamnya. Seperti itu. Jadi ya kita harus dalam trading saham itu hal yang perlu kita perhatikan mengenai memilih saham dan setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda mengenai waktu yang tepat dalam membeli saham untuk diperdagangkan. Ya, ya. Ini akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Makanya ketika kita bilang berdagang, maka pertanyaannya harusnya adalah berapa lama sebenarnya kita willing ya, ingin untuk membeli sampai menjual saham kita. Kan Oke. dagang orang dagang ada beda-beda dong. Ada dagang yang harian, ada dagang mingguan. Nah, dalam orang yang melakukan perdagangan harian dengan melakukan perdagangan secara mingguan dari beli sampai jual satu siklus beli dan jual, itu Mhm. ternyata membutuhkan analisa yang berbeda dan waktu melihat harga yang di masa lalu yang berbeda. Oke, ya, ya, ya. Contoh gini ya. Mhm. Ryan mau beli trading saham. Ryan trading sahamnya adalah 1 hari. Mas Daryl trading sahamnya kepengennya nggak mau terlalu cepet-cepet. Mhm. Seminggu. Ya. Nah, itu berbeda tuh. Yang mesti dianalisa saya, biasanya saya selalu bilang adalah tolong kali 3. Jadi Mhm. kalau saya menganalisa saham untuk trading 1 hari, maka saya harus menguasai pergerakan harga 3 hari ke belakang. Oke, oke. Sedangkan kalau Mas Daril untuk 1 minggu kan 5 hari, bursa kan bukan hari. Ya berarti harus menguasai harga selama 15 hari ke belakang. Hmm. Oke, itu. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan dalam kita trading saham sebenarnya. Oke, Mas, tapi ada mitos dan fakta nggak sih sebetulnya kalau trading saham itu? Mitos dan fakta ya. Karena Mitosnya, biasanya kan begini, sorry saya potong sedikit ya Mas Ryan ya. Karena kan hmm, ada orang yang mungkin ngerasa ya udah kalau kalau saham itu kan jam perdagangannya tuh bursa sehingga waktu tradingnya itu kan jadi lebih terbatas dibandingkan dengan forex gitu loh atau hal-hal yang lainnya. Nah ini fakta dari mitos seperti apa Mas yang mungkin bisa dicermati bagi para smart traders yang bergerak di bidang trading saham? ya, ya pasti kalau dibilang itu berarti ada plus minus sebenarnya ketika kita membandingkan dengan market yang lain, bukan fakta dan mitosnya Oh, gitu. Ya, kalau misalnya kita bicara fakta dan mitosnya, ya kita harus sadar bahwa kadang-kadang ada saham yang memang fundamentalnya perusahaannya jelek, tapi kok sahamnya atraktif sekali diperdagangkan. ah, Adalah sesuatu yang agak membingungkan karena seperti sesuatu yang tidak nyambung. oke, ya, Ya, ya. itu adalah fakta. Kenapa? Karena ada yang kayak gitu. Kalau Hmm. ditanya, loh kenapa ya kok jelek tapi kok rame diperdagangkan? Ya, marketnya melihat begitu terus gimana? Ya, ya, ya. Iya kan? Karena kita tidak bisa membatasi sudut pandang seseorang dan banyak orang kan.
Mhm. Ya, itu adalah sesuatu yang fakta gitu. Tapi kalau ada orang yang bilang bahwa ya kalau dagang saham nggak beda sama judi, menurut saya itu mitos. Oke, ya, ya, Kenapa? Karena sebenarnya berjudi nggak perlu di saham, dimanapun kita bisa berjudi. ya, betul. Ya, kelakuannya penjudi. Mhm, mhm, Jangan mencampur adukan kelakuan berjudi dengan pasar judi. Ini dua hal yang berbeda. mhm. Nah, kan di sini mulai bingung nih. Kita sebagai gambler itu jago nebak-nebak gitu. Jadi kita Mhm, itu orang yang memang sudah niatnya gambling, apapun bisa digamblingin. mhm. Misalnya saya bilang tebak-tebakan gitu sama siapa, sama Mas Daril. Mas Daril, yuk kita selama 1 jam nih liatin yuk orang yang jalan dari di depan rumah saya ada berapa. Mas Mhm. Daril ganjil apa genap? Nah ganjil, saya genap. Ya udah itu kan lagi tebak-tebakan judi, nggak ada dasarnya, nggak ada apa, nggak ada. Ya, Nggak ada pokoknya analisanya gitu ya. nanti jangan jangan orang, kita ganti. Berapa banyak kucing yang lewat depan rumah saya kan? Jadi juga, ya kan? Padahal bisa apapun, bener nggak? Ya, ya, ya. Nah, kalau itu berarti emang kelakuannya penjudi. Oh, Bukannya judi, saham disebut sebagai tempat judi, emangnya ya. saham casino? Memangnya Ya. saham itu Las Vegas? Mhm, mhm. Mejanya untuk tebak-tebakan gitu kan nggak begitu gitu. Ini Ya. adalah tempat yang memang memang untuk orang melakukan transaksi jual beli saham. Oh, emang di Las Vegas gitu ya, Mas ya? Saya belum pernah ke sana, tapi Nah, kalau saya tapi pergi ke Marina, pergi ke Genting, pergi nah, ke Macau, ah itu memang di sana seperti hampir itu. sama. Sama, karena kan yang membesarkan Macau yang baru yang di bawah itu kan Nah, juga Las Vegas, eh, investornya. si Ryan Filbert itu, bukan? Ya kan ini Kena deh. dia nembak gue seriusin dia tembak balik. Bener-bener. Udah malam, jangan serius-serius. Entah stres kata orang. Oke, Mas, tapi gini Mas, ini masih seputar, entah apakah ini mungkin istilahnya ke mitos atau fakta ya, atau mungkin plus minusnya ya. Ya. Eh, Nilai suatu saham itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro maupun mikro. Nah, ini gimana? Mitos fakta atau plus minus sebenarnya kalau kita menggeluti trading saham? Fakta. Tapi Fakta. Oke. sekali lagi ya, fakta itu kadang-kadang bisa kan gini, kita berharap begini, contoh ya. Hmm, Begini, wah kalau ternyata laporan keuangannya bagus, hmm, ya naik nih saham, gitu kan? Logikanya gitu ya. Ya, nah Ya, ya, kita ya. kita langsung tembak nih buy. Loh kok turun? Nah itu bisa kejadian begitu. Ah, Jadi korelasi itu kadang-kadang bisa bisa sama, sinergis, ada yang kadang-kadang berlawanan. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu tergantung kondisi marketnya kayak apa juga gitu. ah, ah. Bisa dia itu sebelum rilis laporan keuangan dia naik dulu. Begitu rilis laporan keuangan bagus dia malah turun. Kenapa? Karena semua orang yang sudah duluan entry itu berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk saya jual dan dia berpikiran yang sama. Iya, jadi Paham, paham. kadang-kadang kalau dibilang ada hubungan ada, tapi kalau dibilang hubungannya pasti sama dan positif enggak juga. Hmm, hmm, hmm. Ya, Oke, gitu. oke, oke. Nah, Mas, tentang waktu tradingnya gimana? Lebih terbatas dibandingkan forex dan aset kripto, itu mitos atau fakta? Untuk Itu saham ya? fakta. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau kita trading di Bursa Efek Indonesia kan kita siang hari sampai Mm-mm, sore. mm-mm. Sedangkan kalau kita di Indonesia pengen trading saham Amerika, kita harus bangun sampai kayak Batman tuh sampai jam 4 pagi. Oke, Ya oke. kan waktu bursa mereka adalah waktu kita tidur. Ya, ya. Ya, sedangkan kalau kita berbicara mengenai market forex, kita berbicara market kripto, di sini mungkin adalah keunggulannya karena forex transaksinya adalah Senin sampai dengan Jumat karena dia itu selalu ganti ganti jamnya. Jadi ketika Mm-mm, hari ini kita belum buka, Australia kan duluan, mm-mm, mm-mm, market Australia duluan, lalu disambut oleh market Asia. mm-mm, Ya kan disambut market Asia dari pembukaannya mulai dari Nikkei, Hang Seng, lalu masuk ke Indonesia, mm-mm, ya kan dan teman-temannya di Asia ini lalu mm-mm, bergeser, kita sudah siang, yang baru pagi kan Eropa, disambut mm-mm, market Eropa. Market Eropa itu sudah mau tutup, itu disambut market Amerika. mm-mm, mm-mm. Jadi begitu terus tuh sampai Jumat. Ya, jadi kelihatan dia 24 jam kalau untuk forex. Oke, baik, Ya. baik. Kita break dulu ya. Trading forex dan juga kripto ya. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin tahu fakta-faktanya, mitos-mitosnya, plus minusnya, do and don'ts-nya, itu boleh tuh. Saya yang memaksa Mas saya untuk menjelaskan hal ini. Walaupun beliau cuma senyum-senyum aja tuh hari ini tuh. Kayak, ya Allah, salah ngambil judul nih saya hari ini. Ah, nih, kita selalu ditanyain judulnya begitu udah live bisa beda ini isinya.
Enggak, yang penting kan knowledge dan edukatif, Mas. Oke, Mas Ryan, masih ada hal yang mau sampaikan nggak untuk trading saham? Ya, nggak ada Oh, sih sebenarnya. satu hal, sorry Mas, satu hal. Tentang do and don'ts-nya, bagaimana? Ya, itu di awal tadi saya bilang bahwa jangan bermindset bahwa trading saham itu adalah semuanya bisa ditradingkan. Oke. Karena kalau kita salah dalam memilih momen waktu yang tepat, ya Mhm. akan sangat beresiko. Dan nggak bisa juga kita begini ya, Mhm. Pak, saya beli saham yang bagus lah, saham BCA. Ya, saya niatnya trading loh, gitu ya. Saya buy, begitu saya buy, loh kok turun? Loh kok turun? Ya udah deh kalau gitu, saya invest. Lah ini bingung gitu. Niat dagang kalau turun rugi jadi investor. Sebenarnya niat itu mau dagang atau mau invest? Nggak Ya. jelas gitu. Kalau mau jadi investor ya investor gitu. Beli turun, oke saya beli lagi. Loh turun, nggak apa-apa, fundamentalnya kuat, saya beli lagi kan. Beda gitu. Setnya jadi beda. Oke, baik, baik. Itu sekilas tentang trading saham. Nah, kita masuk chapter yang kedua, Mas Ren. Mau forex dulu atau ke kripto? Forex kali ya. Forex boleh. Nah, baik. Kalau forex itu sebenarnya sebuah transaksi derivatif ya. Karena kalau Mhm. transaksi sebenarnya adalah transaksi untuk jual beli mata uang yang ada di money changer. Oke. Ya, jadi dia ada serah terima barangnya. Nah, karena ada keperluan tertentu, memang misalnya untuk kebutuhan hedging misalnya, maka ada Ah, orang melakukan transaksi bersifat kontrak. Ataupun dia itu kepengen untuk melakukan transaksi mata uang dalam waktu yang dia perlukan di bulan depan atau tahun depan. ya, Ya, ya. artinya dia ingin sekali untuk melakukan transaksi dengan berbagai macam keperluan, bukan dengan tujuan dasar si dolarnya ada di kantong dia sekarang. Intinya di situ. Ah, 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 ah. Makanya dia bisa dalam pasar forex itu kemungkinan besar akan ada 3 jenis pelaku di sana. Mhm. Yang pertama adalah pedagang itu sendiri. Ya, yang kedua itu tentunya adalah pihak-pihak yang membutuhkan hedging atau lindung nilai karena Ah, membutuhkan barang ini di kemudian hari tapi mau mendapatkan kepastian harga. mhm. Tiga itu adalah ya spekulan itu sendiri. Oke. Ya kan, kepengen yang coba-coba lah siapa tahu nih naik gitu kan. Dia memang Mhm. menyatakan dirinya adalah seorang spekulan. Dan Oke. seperti George Soros pun kalau kita cari tahu itu kan terkenal dengan spekulan kelas dunia kan. Artinya dia terbiasa dengan statement spekulan gitu loh. Ah, ah, ah. Ya, nah forex itu kalau kita trading di forex itu biasanya ada keunggulan utama sekaligus kelemahan utamanya adalah menggunakan leverage. Ya, Mhm. leverage dan juga adanya ya leverage dan margin situ. Mhm. Jadi, leverage itu adalah 1:100 misalnya. Artinya dengan adanya leverage 1:100 adalah di awal kita tidak perlu mempersiapkan modal 100%. Melainkan kita hanya membutuhkan modal 1/100. 1/100 is 1%-nya aja Mhm. Mhm. untuk membeli sebuah posisi. Jadi Oke. kalau kita itu membeli $1.000, jangan deh, kita membeli $100 Mhm. untuk sebuah posisi tukar antara euro US dollar, maka sebenarnya yang kita perlukan modalnya di dalam trading forex adalah $1. Oke. Oh, Mhm. kok $1 kan tadi saya bilang ada leverage 1:100. Ya, ya. Artinya gampangnya kalau saya tadinya mau $100 itu tidak $100 karena kita hanya perlu $1 saja. Mhm. Mhm. Nah, ada sisi itu yang kadang-kadang orang anggap sebagai keunggulan, tapi itu juga sekaligus kelemahan. Hmm. Apa? Karena dari transaksi leverage ada margin juga, margin trade juga. Nah, yang perlu kita ketahui adalah hanya posisi awal ketika kita melakukan beli atau jual itu yang di leverage. Mhm. Mhm. Tapi untung dan ruginya pada transaksi tersebut itu harus tetap kita yang tanggung. Oke. Agak jelimet ya. Makanya Ya, kalau ya, ya. orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tiba-tiba pergi trading forex, ini seperti belum belajar tapi ikut ujian. Ya, ya, analoginya gitu Nah, ya. Ya, tapi ya. lucunya adalah banyak orang yang mulai dari trading forex baru abis itu dia pergi ke trading yang lain, agak bingung. Mhm. Mhm. Padahal trading forex itu adalah trading derivatif. Derivatif itu adalah turunan. Turunannya apa? Turunan dari jual beli mata uang. Mhm. Turunan dari jual beli saham. Jadi nggak agak sedikit lucu gitu. Tapi lucu tapi terjadi secara umum. Orang tiba-tiba langsung trading forex. Nah inilah yang menyebabkan kenapa industri forex kadang-kadang ketemu orang yang tiba-tiba ruginya gede.
Aha, Kalau aha. kita di saham, kita itu kan membeli satu lot. Ya Mhm. kalau iya dari satu lot itu kan, betul nggak? Oke, oke. Ya dong, sama saya beli emas 1 kilo. Jangan deh 1 kilo, 100 gram. Mhm. Kalau saya rugi, apakah seluruh uang tabungan saya yang rugi atau hanya 100 gram itu? Hanya 100 gram. Hanya 100 gram. Kenapa? Karena yang kita beli objeknya jelas 100 gram. Nah, Mhm. sedangkan kalau kita di Forex, karena kita melakukan transaksinya di awal saja sudah leverage, Mhm. ditambah dengan margin, Mhm. yang memberikan kita ruang untuk melakukan transaksi leverage dan margin itu kan pasti tanya, kamu bonafit nggak sih untuk transaksi ini? Mhm. Mhm. Bonafit dong, Oke. tunjukkan dong modalmu. Ini loh modal saya, setor dong modal kamu. Dia setor dong di situ, benar nggak? Mhm. Mhm. Nah, begitu dia dalam posisinya berlawanan dengan rencana dia dari beli bukannya naik tapi turun, modal yang disetor lah yang menjadi pertaruhan keseluruhan. Iya, betul, betul. Ya, jadi kalau sampai satu titik modalnya kurang ya selesai itu modal dieksekusi. Habis semua berarti. Selesai semua. Karena Oke. transaksi di awalnya itu adalah transaksi dengan leverage dan margin. Oke, Mas, kita kan pernah sedikit menyinggung ya tentang forex ya. Ini kan katanya satu bentuk apa namanya instrumen transaksi yang paling liquid ya di Betul. pasar ya. Ini pengertian liquid seperti apa kalau dari yang disampaikan oleh Mas Ren ini ya rugi banget gitu loh. Enggak banget gitu. Liquid dan aman. Loh, tadi jadi aneh nggak sih? Iya, iya, iya. Oke. Saya ceritakan kenapa disebut liquid dan aman. Liquid itu karena adalah di angka berapapun yang ada di layar, ketika kita eksekusi dari buy, kita jual, maka itu Mhm. pasti tereksekusi. Mhm. Mhm. Ya, tadi kan kita ngomong kalau di saham adalah kita bisa beli belum tentu bisa jual karena likuiditas, betul nggak? Ya. Nah, kalau di forex nggak bisa. Kalau kita sudah bisa beli, berarti sudah pasti jualnya pasti bisa. Oh, oke, oke. Berliquid dong. Dan Ya, itu ya. 24 jam sehari. Jadi kalau tadi pagi jam 8 saya pencet, terus abis itu jam 12 malam saya nggak bisa tidur, saya bangun, saya berubah pikiran, saya sell, itu pasti akan tereksekusi. Mhm. 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 Nah, yang kedua, loh Ren, nanti dulu. Orang modal bisa hilang. Tapi kok bisa dibilang yang namanya transaksi paling aman? Ini rada-rada bingung nih. Mhm. 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 Mau jadi sales apa nih, Ryan? Enggak, bukan. Kita lihat begini dulu. Saham di Bursa Efek Indonesia dan di Bursa Efek Amerika atau di bursa manapun, kan ada banyak tuh ya. Ya. Ya, berapa banyak perusahaan yang bangkrut dalam 1 tahun? Indonesia nggak terlalu banyak. Kalau Amerika tiap bulan ada yang bangkrut. Mhm. Mhm. Oke, sekarang saya mau tanya. Kan kita itu dasar transaksi forex adalah transaksi mata uang. Mhm. Euro, US dollar, Australian dollar, Canadian dollar, ya. Habis Mhm. itu USD, yen, kan begitu? Mhm. Oke, sekarang saya mau tanya, berapa banyak dalam 1 tahun ada negara yang bangkrut? Ya banyak dong. Serius, ada negara bangkrut Oh, setiap tahun? negara enggak. Investornya Enggak. mungkin ya. Iya, Kak. Iya, negara bangkrut Enggak. setiap tahun sih kayaknya heboh banget ya, berarti Ya. chaos. Nah, Mhm. Mhm. aman dong, berarti kalau selama negara tidak bangkrut, mata uangnya masih ada, bener nggak? Oke. Dan emangnya ada nggak sih negara yang kepengen banget mata uangnya fluktuatif? Ada lah pasti. Nggak ada. Yang namanya masyarakatnya kalau mata uangnya fluktuatif nggak bisa tidur. Berarti Konoha nggak fluktuatif dong ya? Oh, kurang tahu, saya nggak di sono tuh. Kebetulan batiknya juga belum saya bikin. Tumben Tapi ngalir serius lah hari ini loh Mas Ryan nih. maksudnya gini, pengen saya ulang adalah kalau kita bicara mengenai forex, Hah? landasannya kan mata uang. Mata Oke. uang itu kan dimiliki oleh negara. Tapi saya tanya, berapa banyak negara yang bangkrut dalam 1 tahun? Sedikit, belum tentu ada. Beda dengan saham, tiap tahun ada yang bangkrut. Oke, oke. Di Amerika, yang bangkrut tiap bulan pasti ada. Ya, ya, ya. Berarti dari segi resiko atas memegang posisi mata uang, itu Aha. sebenarnya lebih kecil resikonya untuk bangkrut dibandingkan membeli saham. Oke, Tapi kita kadang salah tidak memahami transaksi, leverage, dan marginnya. oke. Bentar Mas Ryan. Ini sehubungan dengan bangkrut tidak pertanyaan yang masuk nih. Ayo, Jadi sebentar, Mas Ando ya. ayo. Mas Ryan, saya mau tahu dari sekian banyak bentuk investasi, ada nggak yang membuat sebuah negara bangkrut katanya? Dari sekian banyak investasi, Ah, ada yang membuat sebuah negara bangkrut. Lagi menarik nih, kalau kita mau mempertentangkan dan mau melihat ini adalah El Salvador. berarti kemungkinan ada yang akan bangkrut. El Salvador itu melakukan transaksi mengubah dia jadi berinvestasi negaranya beli beli Bitcoin.
dan Ah, mengakui Bitcoin sebagai transaksi gitu loh, alat transaksi. oke, oke, Nah, oke. berarti artinya dia itu all in untuk Bitcoin bullish. Mm-mm, mm-mm. Nah, tapi kalau sekarang Bitcoin potong 50% harganya, kita mau lihat dulu dia masih kuat bayar utang nggak? Probabilitas kebangkrutan semakin tinggi dong berarti ya. Iya, itu Oke, itu baik. yang menarik di situ. Jadi kalau dibilang ada negara bangkrut akibat investasinya, yang maksudnya adalah investasinya dalam sudut pandang beli saham atau beli kripto Mhm. dan lain-lain. Ini lagi ada studi kasus yang menarik, El Salvador nih. Oke, Gitu. baik, baik. Satu lagi, Ibu Amalia. Nah, Mas, kalau untuk trading, banyak orang yang mengatakan main saham, main forex, dan juga main kripto. Definisi main itu seperti apa? Apakah memang betul sifatnya hanya main-main saja, atau sekedar main dapetin uang? ya, iya, makanya saya bilang kalau yang namanya orang mau melakukan transaksi di saham, di forex, di kripto, ya sebenarnya mestinya definisinya main itu jadi kelihatan main-main, sehingga kurang. Mhm. Cuma temen saya bilang, ah, lu tuh gituan omongan-omongan kok pakai harus diatur. Biasa aja kita kalau ketemu teman kita udah lama, sekarang main apa? Maksudnya bisnis apa? Mhm. Ya, Ya, ya. gitu. Jadi ya silakan menempatkan konotasi yang mana gitu. Tapi kalau saya karena sebagai seorang edukator yang ada di Indonesia, saya juga berusaha untuk menghindari kata-kata main agar Ah, tidak ada suatu maksud bahwa Ryan tuh main-main di dalam instrumen tersebut dalam penjelasannya dan juga melakukannya. Seperti itu sih. oke, baik. Kita break sebentar ya. Mas Ryan, boleh kita ke WhatsApp dulu, Mas Ryan? Siap, mainkan. Oke, ini ada dua pertanyaan dari Pak David di Semarang. Oke. Oh, Pak Lukito, sorry. Oke. Mas Ryan, aplikasi trading forex yang cuma perlu dana 100 ribuan, itu apa? Untuk belajar dulu, apakah aplikasi BTC Dana, IQ Trade itu bisa dipercaya? Nggak Dan, bisa. dan Saya sorry, coba. saya potong sebentar, Mas. Dan kalau mau belajar trading forex pakai aplikasi BTC Dana atau All in Trade, ada buku panduannya, saya nggak paham penggunaan aplikasinya. Silakan Oh, responnya, Mas yang Ryan. Bapak sebutkan bukan aplikasi trading forex, Pak. Itu Binari. Hati-hati, Pak. Binari itu yang kemarin rame karena ada Indra Ken sama siapa itu? Mas Doni ya? Doni Salmanan. Iya. Nah, itu jangan, Pak. Itu adalah aplikasi gambling yang menggunakan data pasar. Jadi, Oke. ya, semua yang Bapak sebutkan tadi itu adalah hubungannya lebih ke binary. Mm-mm. Yang BTC saya nggak tahu tuh ya, tapi kalau yang Olim Trade itu sudah di blacklist loh oleh Satgas Waspada Investasi. Oke. Ya, Eh, kalau bicara mengenai aplikasi trading forex, coba buka nama kata kuncinya adalah eh, bisa coba ke Bapepti dengan namanya pialang berjangka berlisensi Bapepti. Oke. Jadi coba hati-hati. Nah, saran saya ya Pak, kalau mulai dari 100 ribu, kayaknya jangan deh, karena forex itu tidak bisa dengan 100 ribuan. Karena modal kecil bisa, tapi akhirnya ketahanan floating nafasnya pendek sekali. Ya, Hmm, hmm, Bapak itu membeli dengan satuan terkecil. Jadi kalau saran saya kayaknya Bapak lebih cocok cari aplikasi trading saham mhm, atau silakan pergi ke aplikasi trading kripto. Jadi hmm. aplikasi trading saham itu pasti nama kata kuncinya adalah sekuritas kalau di Indonesia. Hmm. Lalu kalau kita aplikasi trading kripto, kata kuncinya adalah eh, pedagang aset kripto. Oh, ya, Itu ya, dulu Pak, jangan jangan lewat TikTok carinya, lewat Google hmm, gitu. Ya. ya, ya. TikTok. Tapi benar karena banyak saya lihat gitu anak-anak muda ya gitu ya. Saya Ah. dia nggak pakai Google, dia search lewat TikTok. Loh kok lewat TikTok sih? Keluar loh. Ya, ya, ya. Pasti kan relate ya. Relate each other katanya anak sekarang kan. Hai. Paham ya, Mas? Nggak, sorry, kita Ah, beda usia. kita WA aja ntar. Oke, satu lagi. Ini sebentar ada Bapak Sapar. Ah, oh, apa? Yang Heeh. kripto dong. Oh, yang kripto dong. Iya, ini baru dibahas nih. Siap, siap, siap. Ayo, Silakan, apa? silakan langsung. Lagi Oh, happening kripto. nih yang kripto. Ya, oke, kripto itu adalah instrumen baru lah di dunia ini, di mana instrumen ini tidak diatur oleh negara manapun sebenarnya. Ya, jadi Ya. punya dunia sendiri, makanya disebut sebagai another world lah. Boleh dibilang kalau kita nonton Spider-Man itu, Spider-Man itu kan sekarang ada 3 seri dong ya. Ada Mhm, Spider-Man yang paling awal, ya, mhm. ya bisa jaringnya keluar otomatis, nggak perlu pakai alat. Lalu Ah, ada Spider-Man yang kedua yang rambutnya jabrik tuh, saya lupa namanya siapa. ini kayak gini. Enggak, bukan.
Men, ya nggak mirip ganteng seperti Mas Daryl lah, cocok. Amin, makasih. Oh ya, Pak, masih lama kan? sebagai pemeran pengganti kalau nengok belakang. Terakhirnya nggak enak loh. Lanjut. Lalu yang terakhir itu kan yang anak kesayangan Tony Stark kan, tapi dia juga pakai alat. So, itu ada di tiga dunia yang berbeda. Sama, bayangkan adalah bahwa bisa berjalan secara paralel yang namanya saham, itu ada di dunia yang hari ini ada, tapi ada juga dunia kripto sendiri. Nah, kripto itu kan banyak koin-koin yang ditradingkan oleh oleh orang yang ada di dunia. Ya, sebut saja yang terkenal adalah Bitcoin gitu ya. Nah, Bitcoin ya sebenarnya adalah koin yang terbatas jumlahnya dalam bentuk di dunia Bitcoin, tapi tidak bentuk ada fisiknya, tapi jumlahnya berbentuk data sebanyak 21 juta Bitcoin. Nah, Oke. orang-orang selama ini ya menggunakan Bitcoin itu ya satu sebagai alat transaksi, eh, pembayaran, karena bisa dijadikan sebagai alat pembayaran, dan itulah memang tertulis pada proposal awalnya pembentukan Bitcoin yang orangnya tidak diketahui orang. Siapa penemunya ada namanya Satoshi Nakamoto, tapi orangnya yang mana tuh dia tidak mendeklarasikan dirinya. Oke. Nah, itu juga bisa sebagai alat bayar. Nah, tentunya kalau sesuatu bisa dijadikan alat bayar, maka bisa dijadikan sebagai alat investasi. Kalau ada orang yang bisa bayar, ada yang bisa investasi, maka ada orang yang dagangin. Ya silakan, trading kripto. Oke, Mas, sebentar. Dua yang pertama, ini kan udah familiar banget ya di Indonesia ya, antara saham, forex, bahkan tadi kita udah bahas dua-duanya secara detail. Nah, untuk yang trading crypto ini, apakah sebenarnya ada apa ya, mitos atau faktanya juga, atau kelebihan dan kekurangannya, Mas, atau do and don'ts-nya? Bagaimana Halo? nggak familiar jumlah orang yang buka akun transaksi kripto itu 19 juta kalau nggak salah dibandingkan orang yang buka rekening saham. Ya, ya. Nah, jadi secara statistik kayaknya orang lebih kenal kripto loh yang anak muda. Ya, ya. Beda zaman, beda beda ini ya. Ya, nah, do and don'ts-nya begini ya. Begitu banyak penawaran-penawaran yang ada di dunia berbasis katanya kripto, ya. Mereka belum begitu kuat ya secara secara konsep koinnya dan dipakainya. Kalau sebuah koin ataupun token atau apapun namanya di dunia blockchain yang katanya adalah kripto itu dipakainya belum jelas, maka itu lebih kepada collectible item. Nah, kalau orang beli collectible item itu sesuatu yang nilainya berdasarkan emosi. Jadi kalau berdasarkan emosi itu apa? Misalnya contoh ya, misalnya saya ada ini lagi teman saya lagi nonton Coldplay di Singapura gitu ya. Dia tiba angkat tangan Coldplay orang yang ininya sebagai nyanyi terus habis itu dia lari ke depan dia dikasih tanda tangannya sama Coldplay. Dia pulang ke Indonesia dia bisa jual baju itu dengan harga yang sangat mahal bagi orang yang mengerti dan menjadi fanbase-nya Coldplay. Oke. Tapi bagi saya nggak terlalu tahu namanya penyanyi pun saya nggak tahu. Anggap saya orang gaptek banget dah. Lah ada harganya dikasih pun tidak mau, bener nggak? Iya, iya, iya. Nah, artinya menjadi sesuatu yang tidak bisa berlaku secara universal, Betul. ya artinya akan sangat segmented. Nanti akan kesulitan juga menjualnya atau jangan-jangan seolah-olah berharga. Ya kan hari ini kan banyak yang hidupnya pencitraan, sosial medianya bagus, diurutin ya kan, mobilnya mewah-mewah, padahal mengutang semua. Nah, itu bisa terjadi di dalam dunia digital. Nah, kripto itu bahaya sekali, koin dan token yang baru, yang seolah-olah keren, padahal bodong. Artinya nanti di situ bisa ditarik uangnya atau diambil uangnya, dan terjadi penipuan yang banyak sekali kejadian. Australia kemarin tahun lalu kebobolan. Ya, bahkan itu sampai membawa artis yang endorse itu adalah artis yang dari Amerika. Itu dia akan ada tempat untuk cameo lah, tempat untuk bisa bikin rekaman endorse tapi kita nggak tahu itu produknya kan. Ya. Nah itu dia mengendorse dan pada kesengatannya yang di Australia bermasalah koinnya. Akhirnya malah jadi ikut bermasalah itu berurusan dengan kepolisian. Oh, wow. Resikonya terlalu tinggi ya sebetulnya untuk para pemula ya. Ya Di kalau Indonesia ya. juga kalau ngomong begitu nanti saya dianggap takutin. Tapi gini loh, Loh, kan fakta, Mas. invest your time before you invest your money itu penting memang gitu Hmm. loh. Nggak kayak gini, ada orang begitu ngomong kayak gini, bang, oke lah kalau gitu saya akan paham dulu baru beli. Waduh, kayaknya berat. Ya, yang itu adalah learning by doing, sambil belajar sambil melakukan, tapi tidak senekat-nekat ya. Seiring dengan kita itu menjadi lebih berpengetahuan, silahkan tambahkan modal Anda. Oke.
Sama kayak orang mau belajar berenang, masa iya langsung nyelam kolam 12 meter ya berat Hmm, banget gitu. ya. Nggak bingung. Ya pergi yang ke kolam 1 atau 2 meter ya kan. Nah Cuci itu kaki baru dulu gitu ya. ya cuci kaki kependekan mau belajar berenang. Semeter mah dangkal atau masalahnya cuci kaki aja dulu. Iya siap boleh. Tapi maksud saya tuh jangan terlalu over PD. Kenapa? Karena semua yang kita pelajari dalam teori sekalipun, begitu kita pergi berenang nggak bisa. Oke, Tapi paham, kita paham. belajar pelan-pelan gitu. Baik, baik. Mas, satu lagi Mas, yang komentarnya masuk. Moga-moga waktunya cukup ya. Ini dari Pak Juwono Jo. Menurut saya, Mas Ryan, trading forex dan kripto itu lebih berisiko ketimbang saham. Karena nggak ada underlying untuk menentukan apakah sebuah harga bagus atau tidak. Kalau saham kan ada laporan keuangannya untuk bisa menilai. Sedikit aja komentarnya Mas Ryan. Ya, ini karena melihat underlying yang dibandingkan dengan apa yang dipahami. Jadi dasarnya adalah bagus karena ada perusahaannya, maka kalau kita melihat fundamental daripada forex itu sebenarnya adalah bagus karena ada negaranya. Kan negara tersebut inflasinya berkurang ya, lalu habis Ya, itu ya. pertumbuhan tenaga kerjanya bagus, secara otomatis kan makronya kuat. Nah, berarti underlying-nya adalah suatu performance dari negara. Nah, jadi beda underlying maksud. Nah, kalau kripto itu underlying-nya apa? Underlying-nya adalah beberapa faktor ya. Pertama adalah community base, lalu adalah total usage, lalu Hmm. total pengembangan di dalam jaringan kripto tersebut. Lah, itulah disebut underlying. Coba Oke. saja. Tadi Mas siapa? Sorry, Mas Sebentar, saya coba lihat. Ada Mas Jo. Joy. Coba Mas Joy. Samakah melihat fundamental perusahaan bank dengan perusahaan berbasis teknologi? Beda dong. Pasti beda. Hmm. Dengan consumer good beda nggak? Lebih beda lagi. Beda. Kenapa? Karena bank aja perusahaan yang harus utangnya gede, baru dianggap Ya, ya. kalau perusahaan consumer good yang utangnya udah 7 leher, wah, nggak bakal berani orang beli. 7 leher tuh gimana maksudnya? Ya, jadi kalau utang seleher kan berarti udah mau tenggelam. Sekarang kalau utangnya udah 7 kedalaman ya berarti kan itu udah tenggelam sampai bawah. Bahasa baru. Iya dong, asa dong. Kayaknya kan rada gaul tapi cara gaul yang berbeda. Ini Gitu. kalau lahir di Konoha begini nih. Kok doa lagi? Oke Mas, singkat saja rekomendasi buku yang bisa dimiliki sama Smart Listener gimana tentang 3 poin hari ini? Waduh, ini kan banyak banget ya bicaranya mengenai saham kripto forex ya. Ya kalau saya total buku ada 22 judul, maka ya trading forex kita ada di buku bagaimana cara membeli emas selalu terdiskon 50%. Oke. Untuk kalau untuk belajar kripto bisa beli strategi mudah trading dan investing pada cryptocurrency. Mhm. Kalau saham trading bisa baca buku invest saham ala swing trader dunia. Mau Oke. mempelajari technical analysis pada ketiganya bisa coba baca workbook analis teknikal. Ya banyak ya karena 22 Baik. judul kita membahas hal seperti itu. Oke, jadi mungkin bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh apa sih buku-buku yang bisa Anda dapatkan, silakan nanti bisa DM Instagram Ryan Filbert cetak Boleh, biru. saya Tanya aja kasih Mas, tempo hari bahas masalah ini buku rekomendasinya apa? Nah, gitu aja saya boleh. kasih ya. Silakan. Lebih gampang ya. Oke, Mas, Ryan, terima kasih banyak malam hari ini.